Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang analisis laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan bank syariah merupakan sumber informasi utama yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja, dan tingkat kesehatan suatu bank. Bagi bank syariah, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi manajemen, investor, regulator, dan masyarakat dalam menilai apakah bank dikelola secara sehat dan sesuai prinsip syariah. Melalui analisis laporan keuangan, kita dapat mengetahui kemampuan bank dalam mengelola modal, menyalurkan pembiayaan, menjaga likuiditas, mengendalikan risiko, serta menghasilkan keuntungan. Dalam industri perbankan syariah, terdapat beberapa rasio yang sering digunakan untuk mengukur kinerja bank, yaitu seperti capital adequacy ratio atau CAR, non-performing financing atau NPV, financing to deposit ratio atau FDR, biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau pokok, dan return of asset atau ROA. Kelima rasio tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan bank syariah. Untuk memahami lebih lanjut mengenai laporan keuangan bank syariah, selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian dan komponen laporan keuangan bank syariah. Pengertian dan komponen laporan keuangan. Laporan keuangan bank syariah adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas bank dalam periode tertentu. Laporan ini disusun sesuai standar akuntansi dan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Secara umum, laporan keuangan bank syariah terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari laporan posisi keuangan, kita dapat mengetahui jumlah aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki bank. Dari laporan laba rugi, kita dapat melihat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh bank. Sementara itu, laporan arus kas menunjukkan penggerakan kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu. Namun, angka-angka dalam laporan keuangan belum cukup untuk menggambarkan kondisi bank secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan analisis menggunakan rasio keuangan agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Rasio pertama yang akan kita bahas adalah capital adequacy ratio atau CAR, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan permodalan bank dalam menghadapi risiko usaha. Menganalisis CRA atau Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi. Rumus CRA adalah modal bank dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko kemudian dikalikan 100%. Modal yang memadai sangat penting bagi bank karena berfungsi sebagai benteng perlindungan bank itu sendiri apabila mengalami kerugian akibat resiko pembiayaan maupun resiko operasional. Semakin tinggi nilai CRA, semakin kuat kemampuan bank dalam menghadapi berbagai resiko yang mungkin terjadi. Sebaliknya, apabila nilai CRA terlalu rendah, bank akan memiliki ruang yang lebih sempit dalam menyerap kerugian sehingga dapat mengurangi stabilitas keuangannya. Non-performing financing atau NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank syariah. Rumus NPF adalah total pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan kemudian dikalikan 100%. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati. Semakin rendah nilai NPF, semakin baik kualitas pembiayaan yang dimiliki oleh bank. NPF yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan bank karena dana yang disalurkan tidak kembali sesuai rencana. Selain itu, bank juga perlu menyediakan cadangan kerugian yang lebih besar sehingga dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh. Karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi salah satu aspek penting dalam operasional bank syariah.
Setelah mengetahui kualitas pembiayaan yang diberikan bank, selanjutnya kita perlu melihat seberapa efektif dana masyarakat disalurkan menjadi pembiayaan. Hal tersebut dapat dianalisis melalui rasio financing to deposit ratio atau FDR. Selanjutnya ada analisis FDR, Finance Deposit Ratio atau FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk pembiayaan. Rumus FDR adalah total pembiayaan dibagi dana pihak ketiga, kemudian dikalikan 100%. FDR menunjukkan seberapa besar dana masyarakat yang berhasil dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Semakin optimal penyaluran dana, semakin besar peluang bank memperoleh pendapatan dan aktivitas pembiayaan. Namun, nilai FDR yang terlalu tinggi juga perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan risiko likuiditas. Jika sebagian besar dana telah disalurkan sebagai pembiayaan, bank mungkin mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah dalam waktu tertentu. Sebaliknya, apabila FDR terlalu rendah, berarti dana yang dihimpun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga potensi keuntungan bank menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, bank harus menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Selain kemampuan menyalurkan dana, keberhasilan bank juga dipengaruhi oleh efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan laba. Hal tersebut dapat dianalisis rasio BOPO dan ROA. Materi selanjutnya adalah analisis BOPO dan ROA. BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank. Rumus BOPO adalah biaya operasional dibagi pendapatan operasional, kemudian dikalikan 100%. Semakin rendah nilai BOPO, semakin efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya. Sebaliknya, BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan relatif besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Efisiensi operasional sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keuntungan yang diperoleh bank. Selanjutnya adalah Return on Asset atau ROA. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Rumus ROA adalah laba sebelum pajak dibagi total aset kemudian dikalikan 100%. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa aset yang dimiliki bank mampu dikelola secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ROA sering digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan bank. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaan modal, kualitas pembiayaan, likuiditas, dan efisiensi operasional, maka semakin besar peluang bank untuk memperoleh nilai ROA yang tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam menilai kesehatan dan kinerja bank syariah. Analisis tersebut dilakukan melalui berbagai rasio keuangan yang saling berkaitan. CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank, NPF digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah, FDR digunakan untuk menilai kemampuan penyaluran dana dan likuiditas. BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi operasional, sedangkan ROA digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank. Kelima rasio tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan bank dibandingkan hanya melihat angka-angka dalam laporan keuangan. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala, Bank Syariah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan daya saing di industri perbankan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.